Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu Sri Widarti dan juga ada Mas Azam ya. Ini dari mana Ibu? Saya dari cabang Jaten 2. Jaten 2, Karanganyar ya. Ini satu cabang dengan Mas Tommy. Oh iya, betul. Iya, tadi di atas ya. Iya, baik. Nah, Ibu ini datang ke sini dengan siapa saja Ibu? Bersama keluarga Mbak. Kalau ke sini insya Allah selalu bersama keluarga. Dengan Ibu sama bapaknya sama anak 2. Oh gitu. Naik apa Ibu? 4 orang tuh? Saya bonceng ke bapaknya, anaknya sama kakaknya. Begitu. Baik. Kita ini dulu ya. Ini di Azam ini kemarin baru saja tampil di acara Temu Santri ya. Ini di Azam ini Dalang Cilik. Nah, bisa diceritakan kemarin tampil ini judulnya apa waktu itu? Anoman Duto. Anoman Duto. Ini kalau tidak salah ada 3 orang ya yang kemarin ikut tampil. Nah, kalau Mas Azam sendiri tampilnya selama berapa jam, berapa menit? 1 jam, kurang lebih 1 jam. Oh baik ya. Ini kan mendalang ini suatu keterampilan yang khusus begitu ya. Baik orang dewasa maupun anak-anak ini jarang yang bisa gitu kan, dan jarang yang tertarik. Nah kalau Mas Azam sendiri kenapa ini tertarik untuk mendalang? Soalnya saya itu dari kecil, soalnya itu depan rumah saya itu dulu tempat Sanggar Sarotama buat latihan mendalang. Itu saya latihan dalangnya di sana. Gitu. Setiap pagi dari kecil saya megang wayang terus. Yang ngelatih saya itu namanya Pak Muji. Oh iya, Pak Mujiono. Apa tadi kan dari kecil tuh berarti umur berapa Mas Azam? Umur 5 tahun kalau nggak salah. Dari TK. Oh gitu ya. Apa namanya? Kalau dari Ibu sendiri waktu itu gimana sih kok Mas Azam ini bisa langsung ikut begitu? Apa Ibu mendaftarkan dulu atau cuma coba-coba atau bagaimana ceritanya? Ya, karena bapaknya itu kan ikut Bapak Mujiono itu dari SMA. Jadi sering apa ini maksudnya? Ikut di sanggarnya Pak Mujiono itu yang Sanggar Sarotomo itu. Terus anaknya kalau mau latihan itu ikut itu akhirnya tertarik gitu Mbak. Ya baik. Nah kemudian Mas Azam ini memang dari kecil kan tadi sudah biasa pegang wayang begitu ya. Kemudian sampai sekarang kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 SD masih terus latihan. Kalau sekarang gimana kalau sekarang latihannya? Dulu udah sejak kelas 2 berhenti dalangnya, soalnya ada corona itu. Oh gitu ya. Kok kelas 2 ya? Kelas 4 ya? Iya. 4 atau 3 ya? 3 kelas. Nah kalau sekarang berarti berlatihnya gimana nih? Kalau sekarang masih latihan? Ya jarang-jarang. Jarang-jarang. Kalau ada mau yang tampil, pentas disuruh ya mau gitu. Oh gitu. Kalau yang kemarin itu berarti latihannya berapa lama sebelum tampil di Temu Santri? Kalau nggak salah itu 1 minggu. Oh 1 minggu berlatih. Setiap latihan sampai berapa lama? Berapa jam? Nggak mesti. Nggak mesti. Iya. Oh iya, yang melatih Pak Mujiono. Pak Mujiono. Iya. Mas Azam bisa diceritakan sedikit kemarin Anoman Duto itu intinya apa? Ya, intinya itu Anoman disuruh Romo untuk mengasih cincin kepada istrinya Romo Wijoyo itu. Nah, terus pas di Alengko, Anoman itu diseret ke alun-alun terus diobong. Nah, terus Anoman jadi besar. Nah, Anoman kembali ke Romonya itu, kemudian mengasihkan cincin dan selesai. Oh begitu. Kalau seperti itu mungkin pesan yang ingin disampaikan apa Mas Azam? Selalu bersemangat untuk berjuang. Oh selalu bersemangat untuk berjuang, Masya Allah. Baik. Nah setiap orang itu biasanya punya idola gitu ya, atau mungkin yang jadi referensi. Nah kalau Mas Azam untuk dalang ini sendiri yang jadi patokan siapa? Idola saya itu sudah almarhum semua. Pak Seno sama Pak Mantep.
Pak Seno sama Iya. Pak Mantep ya sudah nggak ada semua begitu ya. Tapi berarti dulu ini pernah lihat pentasnya secara langsung? Pernah. Oh, pernah lihat secara langsung. Terus Iya, kalau sekarang masih latihan. suka lihat-lihat mungkin dari Iya, tayang video seneng masih banget saya. gitu ya. Apa yang membuat seneng? Itu pelawak Pak. Pelawak soalnya. Pak Seno itu pelawak. Lucu ya berarti. Kalau Pak Mantep itu lebih pinter kalau sabetannya. Oh gitu. Perangnya. Wah, Masya Allah sudah bisa menilai seperti itu ya. Ini kalau kira-kira masih terus nanti melanjutkan mendalangnya ini, nanti ini kan sudah kelas 6 nih, mungkin sudah berkurang dulu ya karena fokus untuk ujian sekolah gitu. Nantinya seperti apa pinginnya? Ya kalau ada yang nyuruh untuk azam pentas ini ya mau aja gitu. Oh gitu, baik, Masya Allah ya. Baik, sekarang ke Ibu ya, Ibu Sri Darwati. Sri Widarti. Oh, Sri Widarti, baik. Kenalnya Bu Rasino. Ibu Rasino karena istri dari Bapak Pak Rasino, Rasino, ya. ya. Tadi kan Ibu cerita nih kesini kok Ibu yang membonceng suami, jadi gonceng nih gitu ya, Iya. suami yang di belakang. Heeh. Kenapa? Ini apa suaminya tidak bisa naik motor atau bagaimana? Suami saya punya kelebihan, yaitu Kelebihannya? tunanetra. Tunanetra, Masya Allah. Jadi kemana-mana pegangan tangan terus, ya romantis mesra terus, sekali. Gitu. Iya. Iya, baik Ibu, apa namanya? Ini mohon maaf nih, Iya, iya. Ibu kan bisa melihat ya dua-duanya. Kalau untuk Bapak sendiri gimana kondisinya? Tapi Tunanetra. kalau dia itu ngajar, dia kan guru SMK, itu saya antar jemput gitu. Oh, Cuma di tempat absen, habis itu kesananya sendiri, ke tempat dia kerja kantornya itu sendiri. Saya antar nggak mau. Kenapa? Karena kalau saya antar setiap saat, kemandiriannya itu hilang, katanya begitu. Ya, baik-baik. Ini berarti Bapak emang sama sekali tidak bisa melihat? Nggak bisa melihat. Oh, dari dua-duanya ya? kecil, dari kecil, dari Oh, lahir. dari ya. kecil. Ya. Berarti ketika menikah dengan Ibu juga sudah kondisinya sudah Iya. ini ya. Nah, yang jadi pertanyaan besar adalah Ibu, mohon maaf kok mau gitu dengan Bapak? Karena dia itu gimana ya, agamanya itu ada mandiri dan bertanggung jawab gitu. Jadi saya itu punya suami pengen banget yang bisa membimbing saya itu di dunia maupun di akhirat gitu loh, Mbak. Masya Allah. Jadi tidak memandang fisik. Enggak memandang. Ya, baik. Waktu itu mungkin flashback sedikit gitu ya. Gimana? Ketika akan menikah itu dari orang tua Ibu sendiri juga langsung setuju. Langsung setuju. Bapak saya juga anak seneng, orang tua juga ikut seneng. Gitu udah langsung gitu, direstui. ya, ya. Kalau Jodoh, Mbak. Jodoh ya. Kalau boleh tahu ini kenalnya di mana Ibu? Tetangga saya itu sama-sama kuliah di ISI begitu. Tadi kenal. Oh, gitu. begitu. Baik. Pernikahannya lancar, Amin, sampai bahagia. sekarang 19 tahun kalau nggak salah. Masya Allah, Udah 19 tahun. Ini Mas Azam putra keberapa? Kedua. Ya. Terus yang nomor satu? Nomor satu di lantai 2 tadi sama Oh. adiknya, boncengan saya sama bapaknya. Oh gitu. Sudah kelas berapa ini? Kelas 2 SMA Mbak, yang ini, yang anak cowok saya kelas 6. Ya. Baik. Bagi tipsnya Bu. Langgengnya ini loh Bu, sampai 19 tahun gitu kan, dengan keterbatasan, dengan kelebihannya, apa ini kuncinya Ibu? Pokoknya saling menerima, percaya bahwa kita harus ngasih kepercayaan sama suami. Insya Allah suami kita juga megang kepercayaan kita gitu. Ya, Kan baik. kita juga orang ngaji Mbak, bisa tahulah ini yang baik dan tidaknya. Ya. Begitu Mbak. Kalau untuk pengajinya sendiri kapan ini Bu? Mulai kapan? Saya kurang lebih 10 tahunan lebih Mbak. 10 tahunan. Saya dulu itu ikut Bapak Mujiono, itu silaturahmi di situ, terus ada kajian-kajian. Kok saya senang gitu, akhirnya saya daftar jadi warga. Saya bangga loh jadi warga MTA. Kebersamaannya luar biasa. Ya Bu, apa namanya? Mungkin ini ya, mohon maaf nih, kembali lagi ke kondisi Bapak ini ya, tunanetra, tidak bisa melihat. Kemudian mungkin kalau bepergian misalnya ya, berdua atau dengan anak-anak gitu ya, mungkin masih ada nggak sih mungkin pandangan orang-orang yang mungkin agak aneh melihatnya gitu? Nggak ada Mbak, nggak ada. Biasa aja. Pokoknya mandang kita itu sama gitu. Cuma kalau temen lama nggak ketemu, Mbak Rasino, inget aku nggak gitu? Siapa ya? Mosok lali, tahu-tahu, oh iya ini karena kan untuk Pak Rasino itu inget
nada suaranya, Oh, omongannya gitu lama-lama bisa ingat oh ini siapa, ini siapa. Warna begitu. suaranya. Atau kadang ini ya Bu ya, kalau tunanetra di raba tangannya gitu kan udah kenal juga ya kalau Iya, ini, oh, ini siapa iya, gitu. iya. Iya, baik. Kalau untuk aktivitas Ibu apa nih tiap hari? Tiap hari cuma ibu rumah tangga sama antar jemput suami dan anak. Nah, Itu Masya udah. Allah, itu bukan cuma itu. Itu tugas yang sangat mulia. Iya. Tidak setiap orang ini bisa melakukannya dengan baik. Insya Allah. Ya. Mengabdi ke suami. Ladang amal ke saya anak. di situ, Ladang Mbak. amalnya di situ ya. Alhamdulillah. Baik. Mungkin kalau coba sedikit ke Di Azam. Kalau selama ini dengan dengan Di Azam, mungkin Bapak itu selalu menasihatkan apa yang mungkin terus melekat di hati itu. Itu kalau waktunya azan kan saya masih main toh lah. Azam sholat. Oh nggih, langsung disuruh sholat, Masya disuruh Allah. ke masjid. Nah, saya anterin bapak itu ke masjid. Ya begitu ya. Itu yang terus ini ya. Jadi Bapak itu tidak menyuruh ya, tapi mengajak. Iya, begitu. mengajak. Terus di rumah ini ya pakai bahasa Jawa halus ya? Nggih. Masya Allah, senang. Berarti emang ini ya sudah kebiasaan dari rumah begitu ya. Mas Azam mau ada nggak ini yang mau disampaikan ke Bapak, ke Mas atau ke teman-teman apa nih? Mau pesan apa? Apa? Semangat untuk belajar, untuk mencapai cita-cita. Baik, Masya Allah. Ibu mau menambahkan? Mboten mawon. Mboten mawon inggih sampun. Matur nuwun sanget Ibu Rasinon. Mas Azam sudah wawancara pagi hari ini. Semoga semangat dari Ibu dan Mas Azam ini jadi inspirasi buat pemirsa semuanya. Baik, istiqomah selalu Ibu. Insya Allah. Sehat selalu Istiqomah juga ya. pokoknya. Baik. Matur nuwun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.